Kali ini berkaitan soal perusakan dan pembakaran di Polsek Muara Batang yang berbuntut panjang. Peristiwa perusakan dan pembakaran di Polsek Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada hari Sabtu 20 Desember lalu berbuntut panjang, Tribuners. Insiden ini sendiri bermula dari kaburnya seorang terduga bandar narkoba yang sempat diamankan oleh aparat kepolisian. Kaburnya terduga bandar narkoba ini kemudian memicu kemarahan warga hingga berujung pada aksi anarkis mereka. Masa yang tersulut emosi ini mendatangi Mapolsek Muara Bata Gadis dalam kondisi tidak terkendali. Mereka melakukan perusakan terhadap fasilitas kantor polisi. Akibat peristiwa itu, Kepolisian Daerah Sumatera Utara kemudian mengambil langkah tegas. Kapolsek Muara Bata Gadis, Ibtu Akmaludin ini resmi dinonaktifkan dari jabatannya. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan ini bilang kalau penonaktifan ini adalah bentuk evaluasi institusi terhadap rangkaian peristiwa yang terjadi di Tribunas, terutama terkait dugaan kelalaian dalam pengamanan tahanan yang berujung pada kaburnya terduga bandar narkoba ini. Menurut Ferry, langkah penonaktifan dilakukan agar proses pemeriksaan bisa berjalan secara objektif dan transparan tanpa adanya konflik kepentingan jabatan. Untuk sementara waktu kemudian jabatan Kapolsek Muara Bata Gadis ini diisi oleh Ibda Samsuri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Ibda Samsuri ditunjuk sebagai Kapolsek sementara untuk memastikan pelayanan dan pengamanan di wilayah tersebut tetap berjalan. Selain dinonaktifkan, Ibtu Akmaludin juga sedang menjalani pemeriksaan internal oleh Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini untuk mendalami Tribuners dugaan apakah memang iya ada kelalaian atau tidak begitu ya, yang menyebabkan terduga bandar narkoba berinisial R ini bisa melarikan diri. Aparat sampai sekarang juga kemudian masih mencoba untuk menahan situasi agar tetap kondusif. Tribuners dan Polda Sumut juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak main hakim sendiri. Peristiwa ini juga jadi perhatian serius sekaligus evaluasi besar ya yang pasti ya bagi aparat kepolisian dalam menjaga kepercayaan publik dan menjamin keamanan di tengah masyarakat. Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu Hermawan Februanto itu mengatakan kalau pihaknya akhirnya sudah berhasil menangkap kembali R Tribuners, terduga bandar narkoba yang sempat melarikan diri. R ini adalah pria yang memicu amukan massa hingga membakar kantor kepolisian Polsek Muara Batang Gadis pada 20 Desember kemarin. Polisi juga sedang membawa yang bersangkutan dari lokasi penangkapan ke Mandailing Natal. Irjen Wisnu bersama sejumlah pejabat utama ini juga sudah datang langsung ke polsek yang dibakar massa. Kondisi polseknya juga memang rusak parah, Tribuners. Catnya terlihat terkelupas, atapnya juga sampai lepas. Mereka atau pihak kepolisian ini juga berusaha untuk langsung bermusyawarah dengan masyarakat dan juga personel TNI. Beberapa langkah lanjutan kemudian dilakukan. Pembangunan nantinya akan dilakukan bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah kabupaten, dan juga TNI. Wisnu mengatakan pemberantasan bukan cuma ke pengedar aja, melainkan hingga ke bandar-bandarnya, Tribuners. Dari informasi juga bahwa insiden ini terjadi pada tanggal 20 Desember, masa ini merusak mobil dinas yang berada di lokasi, kemudian juga berujung pada perusakan kantor kepolisian Polsek Muara Batang Gadis, Tribuners. Terkait kejadian yang kemudian adanya pembakaran terhadap Polsek di Madinah ini, Tribuners, ada perbedaan versi antara kronologi yang disampaikan pihak kepolisian dengan kronologi yang kemudian disampaikan oleh warga. Jadi Polsek Mandailing Natal ini sedang mencoba untuk mencari tahu bagaimana kronologi yang sebenarnya begitu ya atas insiden tersebut. Nah, dari informasi versi kepolisian, peristiwa ini bermula dari adanya kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai penanganan seorang warga bernama atau berinisial R yang sebelumnya telah diamankan dalam dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu. Dari fakta yang bersangkutan ini diamankan pada hari Jumat 19 Desember, kurang lebih jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya tidak berada di tempat penahanan sehingga dilakukan upaya pencarian oleh jajaran kepolisian. Dari perkembangannya ini beredar informasi yang mengatakan bahwa adanya praktik tangkap lepas yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Petugas kepolisian juga sudah memberikan penjelasan
secara terbuka begitu ya, kepada masyarakat bahwa informasi yang didengar sama masyarakat ini tidak sesuai sama fakta Tribuners, yang mana mengatakan bahwa proses penanganan dilakukan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Tapi justru situasi di lapangan ini makin berkembang dengan narasi-narasi liar yang ada sampai akhirnya berujung pada aksi anarkis dan perusakan serta pembakaran terhadap sejumlah fasilitas kepolisian. Di antaranya adalah kendaraan dinas dan juga berujung pada Polsek Batanggadis ini. Kapolsek Mandailing Natang sendiri mengatakan bahwa hal ini bermula dari informasi yang memang tidak jelas begitu ya mengenai adanya seorang pelaku narkotika Tribuners. Sementara itu, versi warga, insiden ini terjadi bermula dari adanya emak-emak yang memang menangkap bandar narkoba Tribuners. Nah, sosok pengedar narkoba ini kan udah ditangkap. Kemudian pada Jumat 19 Desember, warga ini melakukan aksi dan penyisiran ke rumah-rumah warga sekitar begitu untuk kemudian mencari si pengedar narkoba ini. Warga kemudian berhasil menangkap R dan diserahkan ke Polsek Muara Batanggadis. Tapi lah kok pada Sabtu 20 Desember dini hari warga melihat R ini berada di luar polsek. Artinya ketika sudah diamankan, R ini diduga tidak ditangkap atau dibui ya Tribuners ya, tapi masih bisa beraktivitas dengan enaknya di luar wilayah polsek. Karena kecewa itulah warga kemudian melakukan aksi protes di depan Polsek Muara Batanggadis. Kekecewaan mereka pada akhirnya memuncak Tribuners dan membuat warga ini membakar kantor polisi. Gabungan warga dari berbagai desa di Kecamatan Muara Batanggadis juga kemudian melakukan aksi protes dan memuncak dengan pembakaran yang dilakukan. Hal ini juga senada dengan aksi yang sebelumnya sudah dilakukan dengan warga Tabuyung di kecamatan yang sama sudah melakukan aksi protes, bahkan membakar rumah yang disebut sebagai sarang peredaran narkoba di desa tersebut. Pak Bupati Mandan Ramil mengecek langsung situasi Polsek MBG di sini, dan kami melihat bahwa situasi memang sudah terbakar. Langkah kami yang pertama, kami telah berhasil menangkap kembali terduga pelaku yang saat ini sedang perjalanan dari Madinah ke sini. Kemudian yang kedua, melakukan musyawarah bersama masyarakat untuk bisa membangun kembali polsek ini segera mungkin, dan dibantu oleh Pak Bupati dan dari TNI dan masyarakat sekitar sini membantu membangun kembali polsek ini sehingga minggu ini juga polsek ini bisa beroperasi kembali. Yang ketiga, kami bersama masyarakat tadi sudah bermusyawarah untuk segera bersama-sama memberantas narkoba yang ada di kecamatan sini. Ya. Jadi tugas ini saya bersama Bupati dan dari TNI akan secara serius ya memberantas dugaan tempat-tempat bandar narkoba yang ada di sini. Dan mungkin 3 hal itu akan mempercepat terjadinya situasi yang kondusif di wilayah MBG sini, Muara Batanggadis sini. Jadi Jenderal, untuk ke depan hal apa yang akan dilakukan Polri untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kerjasama antara aparat TNI, Polri, dan Pemda serta masyarakat dengan tokoh agama, tokoh masyarakat sangat kuat dalam membina mencapai kondusivitas keamanan sini. Inilah satu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu masalah narkoba tadi. Tentunya ingin menjadi tugas sendiri untuk bisa sama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi keresahan di masyarakat, terutama masalah narkoba. Ini juga tadi sudah sampaikan dalam musyawarah tadi bahwa Polri akan dibantu sepenuhnya oleh TNI dan Pemda, dan seluruh masyarakat stakeholder yang ada tentunya akan mendukung penuh dalam memberantas narkoba di wilayah sini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.